Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatia Diza Rahman dengan NPM 22150661084 dari kelas PSTID. Hari ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam sebuah sistem yang mempunyai aturan tertentu untuk mengatur semua anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Nah, jenis-jenis jaringan komputer itu ada tiga. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yang kedua ada WAN yaitu Wide Area Network, dan yang ketiga adalah MAN yang merupakan Metropolitan Area Network. LAN sendiri merupakan suatu jaringan yang menghubungkan perangkat komputer satu dengan perangkat komputer lainnya dalam wilayah yang bersifat lokal atau berdekatan. Dan sedangkan WAN merupakan jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua, di mana WAN ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Lalu selanjutnya ada MAN yang merupakan jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas, dan jaringan ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang dapat mencakup area menjangkau hingga 10 sampai 50 kilometer. Nah, topologi jaringan itu menurut Aprianti merupakan jaringan dalam telekomunikasi yang menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Secara umum, topologi jaringan merupakan pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Nah, eh, topologi jaringan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Di mana topologi fisik ini merupakan jaringan yang menggambarkan metode pembuatan jaringan secara fisik, dengan artian eh, kita membuat desain dari sebuah jaringan yang dapat dilihat, seperti penataan kabel, hub, switch, dan lain-lain. Pola dari setiap node menentukan seberapa bagus jaringan yang kita buat. Semakin banyak node atau semakin panjang kabel yang digunakan, maka kemungkinan jaringan yang digunakan itu akan semakin melambat. Nah, selanjutnya ada topologi logik yang merupakan representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logik ini menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari suatu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, ada macam-macam topologi jaringan, yaitu ada 4. Yang pertama ada topologi ring, topologi bus, topologi tree, dan topologi star. Topologi ring ini juga biasa disebut dengan topologi cincin, yang merupakan jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kedua ada topologi bus, merupakan jenis topologi jaringan yang dimana setiap perangkat dihubungkan langsung ke bus dan data yang dikirim dari satu perangkat akan diterima oleh semua perangkat yang terhubung ke bus. Lalu yang ketiga ada topologi tree, yang merupakan jenis topologi jaringan yang menggabungkan beberapa topologi star menjadi satu jaringan yang lebih besar dalam topologi tree. Beberapa jaringan star dihubungkan melalui sebuah bus utama. Lalu ada topologi star, merupakan jaringan di mana topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke satu titik pusat atau switch. Dalam topologi ini, setiap perangkat memiliki point-to-point dengan switch pusat yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas data di antara perangkat-perangkat tersebut. Ketika suatu perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, data dikirimkan melalui switch pusat yang kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari rancangan keamanan jaringan komputer dengan menggunakan metode ACL pada PT Tunas Arta Garda Tama. Nah, pada skema jaringan LAN ini terdapat sebuah switch core yang berfungsi sebagai switch utama yang menghubungkan 4 switch lainnya yang terhubung ke perangkat tiap-tiap divisi pada PT Tunas Arta Garda Tama. Nah, switch core ini selain terhubung dengan keempat switch lainnya, juga terhubung ke router yang berfungsi sebagai routing dan firewall, dan beberapa server diantaranya adalah server database dan server file server yang berfungsi untuk
connecting dan transferring data dan sharing data. Lalu router router ini terhubung dengan internet dari internet speedy dengan kecepatan 10 Mbps yang disebarkan untuk seluruh eh, klien dari PT Tunas Arta Garda Tama ini. Lalu selanjutnya di skema LAN ini terdapat sebuah access point yang dimana berfungsi untuk eh, sebagai hotspot yang dapat digunakan oleh karyawan ataupun tamu yang lain sehingga tidak mengganggu kinerja dari LAN dengan media kabel. Semua IP host komputer staff dan karyawan menggunakan konfigurasi secara manual dengan IP kelas C. Hak akses hanya sebatas menggunakan login password. Password ini dimiliki oleh tiap-tiap komputer dari PT Tunas Arta Garda Tama sehingga dapat memudahkan apabila terjadi hambatan dapat segera diperbaiki secara manual apabila tidak ada orangnya di tempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.